Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasbaz Miazura dengan NIM 25500081046 akan membahas mengenai Dart. Jadi, pengertian Dart adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan merupakan bahasa pemrograman resmi untuk Flutter, sebuah UI toolkit dan aplikasi multiplatform dari Google. Dart adalah bahasa yang dioptimalkan untuk pengembangan UI secara cepat dan produktif pada banyak platform. Untuk kapan rilisnya, Dart secara resmi diperkenalkan pada Oktober 2011 di konferensi Goto, Denmark. Dan versi pertama Dart yaitu 1.0 resmi dirilis pada November 2013. Untuk support OS-nya, bahasa pemrograman Dart mendukung berbagai OS diantaranya Windows, macOS, Linux, Android, iOS, dan lain-lain. Produsen bahasa Dart itu didesain oleh Lars Bak dan Casper Lund serta dikembangkan oleh Google. Untuk versioningnya, pada tahun 2013 versi 1.0 rilis yang berfokus pada pengembangan aplikasi web dan memiliki sistem pengelolaan memori sistematis yang berbenah pengembangan. Kemudian pada tahun 2018 rilis versi 2.0 yang berfokus pada peningkatan besar dalam sintaksis, kinerja, dan kejelasan kode. Dan versi 3.0 yang rilis pada tahun 2023 berfokus di perubahan pada sistem tipe untuk memerlukan keamanan nul yang lebih baik. Mengunduh di mana? Untuk menggunakan bahasa Dart dapat mengunduh software development kit di situs resmi Dart ataupun Flutter SDK yang sudah tersedia bahasa Dart. Untuk kelebihannya, bahasa Dart menonjol dengan sintaksis yang bersih dan mudah dipahami, kemudian pengelolaan memori yang otomatis, kemudian stabil untuk membangun aplikasi real time, dan adanya dukungan kompilasi AOT dan JDT. Sementara kekurangannya itu kurangnya penetrasi di web. Kemudian resource yang terbilang masih terbatas dan jumlah informasi seputar Dart masih minim. IntelliJ IDEA. Pengertiannya, IntelliJ IDEA adalah Integrated Development Environment atau IDE yang populer bagi para pengembang software. Rilis pertama kali pada tahun 2001, tetapi IntelliJ IDEA yang penulisannya menggunakan Java serta Kotlin rilis dengan versi pertamanya di bulan Januari 2011. Support OS IntelliJ IDEA diantaranya yaitu Windows, Linux, dan Mac OS. Untuk produsennya, IntelliJ IDEA adalah sebuah ide yang dikembangkan oleh JetBrains. Untuk versioningnya, IntelliJ IDEA menggunakan versi berdasarkan tahun yang dimulai dari versi 11.0 pada 6 Desember 2011 dan sekarang versi terbarunya adalah 2025.3 yang rilis pada 8 Desember 2025. Untuk tempat downloadnya bisa mengunduhnya di situs resmi IntelliJ IDEA atau JetBrains. Kelebihan IntelliJ IDEA yaitu fiturnya canggih, cocok untuk developer Java. Kemudian meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pengembangan software dan mempermudah debugging dan troubleshooting. Sementara kekurangannya yaitu lisensi berbayar untuk versi lengkapnya dan butuh sumber daya yang besar. PostgreSQL. Pengertiannya, PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data objek relasional atau ORDMBS yang memiliki kemampuan relasional dan desain berorientasi objek. PostgreSQL telah menerima pengakuan luas dalam komunitas pengembangan perangkat lunak dan bisnis. Untuk rilisnya,
Sistem ini pertama kali muncul pada tahun 1986 dan telah berkembang pesat sejak saat itu dan dikenal juga dengan sebutan Postgres. Dan PostgreSQL rilis major dengan fitur baru biasanya dikirimkan setahun sekali. Setiap rilis major didukung selama 5 tahun. Support OS. PostgreSQL diantaranya mendukung sistem OS Windows, Linux, macOS, Solaris, Illumos, dan BSD family seperti FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, dan Dragonfly BSD. Untuk produsennya, PostgreSQL pertama kali dikembangkan oleh Berkeley Computer Science Department pada pertengahan tahun 1990-an. PostgreSQL adalah gagasan Michael Stonebraker, seorang profesor ilmu komputer di Berkeley. Untuk versioningnya, berikut adalah timeline dari versioning PostgreSQL. Kemudian di mana tempat downloadnya? PostgreSQL bisa didownload di situs resminya PostgreSQL. Kelebihan dari PostgreSQL adalah yang pertama open source dan gratis. Kemudian yang kedua keamanan yang lebih ketat serta mampu menangani banyak transaksi data. Sementara kekurangannya yaitu kinerjanya yang lambat, kemudian tidak cocok untuk pemula, dan dukungan aplikasi yang kurang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaira Salih Nugroho dari kelompok 2 ingin memberikan tutorial cara mendownload dan menginstal aplikasi IntelliJ IDEA. Pertama-tama, buka Chrome lalu cari IntelliJ IDEA. Buka jendela yang bertuliskan Download IntelliJ. Setelah itu, klik download yang ada di sebelah kiri bawah. Tunggu download hingga selesai. Setelah selesai, klik next, klik install, tunggu sampai full. Setelah selesai, klik finish. Kita buka aplikasi IntelliJ IDEA. Klik close. Selesai. Terima kasih sudah menyimak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nazarul Hafidin. Di sini saya akan memberi kalian semua sebuah tutorial bagaimana cara menyeting Dart agar bisa run program di IntelliJ IDEA dan menampilkan Hello World. Pertama-tama, kalian buka browser kalian terlebih dahulu dan kalian cari Dart SDK.
Setelah kalian cari, kalian klik, kemudian scroll ke bawah sampai menemukan download a zip archive from the SDK archive. Klik, kemudian kalian pilih yang Windows kali 64. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, kan Linux, macOS, atau lainnya. Kemudian kalian download, kalian save. Setelah kalian download, kalian buka folder tersebut, kalian ekstrak. Setelah kalian ekstrak, kalian buka folder bin ini, kemudian kalian copy address dari folder bin ini. Setelah itu kalian cari environment variable, kemudian kalian klik environment variable ini. Kemudian di sini ada use variable, kemudian ada system variable. Kalian pilih system variable, kemudian kalian klik pada bagian path, kemudian edit. Setelah itu kalian klik new dan copy paste. Karena saya sudah ada, jadi saya delete kembali dan klik OK dan OK. Setelah itu kalian buka IntelliJ IDE kalian, kemudian plugin, kemudian kalian cari Dart dan install Dart tersebut. Kemudian kalian pilih project, kalian buat project baru, kemudian kalian pilih Dart. Jika pluginnya sudah terinstall, maka Dart ini bakalan muncul ya. Kalau belum muncul berarti Dart, maksudnya plugin Dart belum terinstall. Setelah itu kalian pilih console application dan Dart SDK Path ini ubah ya jadi ke sini. Sebelumnya belum seperti ini ya. Kalian masuk ke folder Dart yang kalian tadi ekstrak, Dart SDK, kemudian select folder dan next. Setelah itu kalian beri nama, kalian terserah kalian ya project locationnya mau di mana. Kemudian create. Nah, jika sudah, kalian langsung saja bikin file dartnya. Kalian klik kanan pada folder test ini, kemudian new, dan kalian tambahkan dart file. Ini bebas ya, sesuaikan nama dart filenya. Jika sudah terbuat, sekarang kita akan memunculkan teks hello world. Kalian ketik void name, kemudian print hello world dan titik koma ya, jangan lupa. Kemudian setelah itu kita run program ini. Kalian klik run. Dan program Dart Hello World ini berhasil ya dengan sempurna tanpa error. Karena sebenarnya di tugas ini tuh dia harus apa ya, memilih sebuah database ya. Saya milih database PostgreSQL. Cuman karena si apa ya, tugasnya hanya menampilkan sebuah hello world, maka ya
kita tidak perlu menggunakan PostgreSQL tersebut. Mungkin sekian tutorial yang telah saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya terima kasih karena telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.